Jemaah di Tano membuat kemajuan dalam menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa mereka. Mereka mulai dengan cerita-cerita favorit mereka dari Injil Lukas dan bagian-bagian dari kitab Titus dan kisah para rasul yang mereka rasa penting bagi komunitas jemaah mereka saat ini. Seiring berjalannya proses penerjemahan, setiap bagian yang baru diajarkan kepada jemaah dan didiskusikan dengan komunitas. Hasilnya, jemaah bertumbuh semakin besar dan kuat. Penerjemahan berjalan dengan baik, namun muncul penolakan terhadap proyek tersebut. Ada beberapa orang di wilayah Tano yang lebih luas yang menentang pekerjaan tersebut. Beberapa menentang jemaah, sementara yang lainnya menyatakan bahwa jemaah tidak memiliki kemampuan atau hak untuk menerjemahkan kitab suci. Hal ini menimbulkan keputusasaan dan keraguan di dalam tim. Mungkinkah tugas ini terlalu berat bagi kita? Tim penerjemah Tano bersyukur karena beberapa orang Mai akan segera berkunjung. Mereka terus mendukung upaya penerjemahan bahasa Tano sejak awal. Orang-orang Tano berharap mereka juga dapat membantu mengatasi tantangan yang mereka hadapi saat ini. Ketika orang-orang Mai tiba di Tano, rasanya waktu berlalu begitu saja. Mereka makan bersama dan menikmati waktu bersama. Keesokan harinya, mereka mendiskusikan kemajuan penerjemahan bahasa Tano dan tantangan yang mereka hadapi. Ketika orang Mai mendengar semua yang telah terjadi sejak kunjungan terakhir mereka, mereka berhenti sejenak untuk berdoa bagi orang-orang Tano dan kemudian membagikan perkataan ini. Kami sedih mendengar pertentangan yang kalian hadapi dan keraguan yang kalian rasakan sebagai akibatnya. Beberapa orang telah menentang pekerjaan kami, dan terkadang kami merasa putus asa, sama seperti yang kalian rasakan saat ini. Tahukah kalian bahwa Isa Al-Masih memperingatkan para pengikutnya tentang penentangan dan penganiayaan? Apakah kalian juga tahu bahwa Allah telah berjanji untuk selalu dekat dan menghibur kita ketika kita menghadapi kesulitan? Kami tahu bahwa ini sulit dan pekerjaan ini masih panjang. Tetapi jangan lupakan kabar baik yang telah kalian berikan kepada kami hari ini. Perkembangan penerjemahan kalian semakin maju, iman kalian semakin bertumbuh, jemaah semakin dikuatkan, dan murid-murid yang baru sedang dibentuk di Tano, dan bahkan di tempat lain. Kami bersyukur kepada Allah atas kamu, dan ketaatanmu yang setia pada firman-Nya, karena hal itu menghasilkan banyak buah yang baik. Dorongan kalian sangat berarti bagi kami, namun masih ada keraguan dalam diri kami. Kami bukan penerjemah profesional. Bagaimana kami bisa yakin bahwa terjemahan ini cukup baik untuk disebarluaskan? Kalian telah membuat kemajuan yang luar biasa. Pertanyaan kalian adalah pertanyaan yang penting. Mungkin akan membantu jika kalian membayangkan pekerjaan penerjemahan, seperti pekerjaan para petani teh di Tano ini. Seperti yang kalian ketahui, memulai sebuah perkebunan teh adalah pekerjaan yang sulit. Petani teh pertama-tama harus menemukan dan menyiapkan tempat untuk menanam teh. Kemudian, bibit atau tanaman teh muda harus ditanam di kebun. Ketika seluruh kebun telah ditanami, pekerjaan masih belum selesai. Masih banyak yang harus dilakukan sebelum teh siap untuk dipanen dan dinikmati. Menanami kebun teh seperti menerjemahkan draft pertama dari setiap ayat dari kitab atau perjanjian baru dalam kitab suci. Menerjemahkan semua kata, ayat, atau pasal adalah pencapaian yang luar biasa. Tetapi pekerjaan masih terus berlanjut jika kita ingin membagikan terjemahan tersebut dengan penuh keyakinan. Petani teh mungkin tidak perlu menanam teh lagi, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tanaman harus dirawat, disiram, dan dipangkas. Rumput liar dan hama harus disingkirkan. Ini seperti pekerjaan yang kalian lakukan dengan penerjemahan saat kalian mengujinya. Jemaah setempat, para penatua, dan masyarakat akan membantu kalian untuk melihat area-area di mana terjemahan tersebut dapat ditingkatkan. Ketika Anda menggabungkan wawasan mereka, terjemahan akan semakin meningkat
dan kepercayaan diri kalian akan tumbuh. Sebelum teh dapat didistribusikan, teh harus dipanen dan diproses dengan hati-hati. Alat-alat khusus dan banyak tangan yang membantu diperlukan untuk memilih, mengeringkan, dan menyiapkan daun untuk memastikan kualitasnya. Begitu pula, terjemahan akan sangat terbantu dengan adanya pemeriksaan dan peninjauan akhir. Jemaah-jemaah, organisasi-organisasi, dan para ahli telah membagikan alat bantu, sumber daya, dan pelatihan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan kita dalam menerjemahkan dengan lebih akurat dan jelas. Sumber-sumber ini tersedia secara gratis, dan kami ingin sekali berbagi lebih banyak lagi dengan kalian. Akhirnya, teh didistribusikan dan dinikmati oleh banyak orang. Inilah tujuannya. Sama halnya, kita menerjemahkan kitab suci agar dapat dipahami, diaplikasikan, dan dibagikan untuk memberkati orang lain. Jika kita tekun untuk meningkatkan kemampuan penerjemahan kita dan menerapkan umpan balik dari jemaah dan masyarakat, maka pekerjaan kita akan semakin baik. Dengan rendah hati menerima bantuan dari sumber daya dan rekan-rekan lain, kita dapat memiliki kepercayaan diri untuk mendistribusikan hasil terjemahan kita. Tapi ingat, bahkan setelah panen ketika Anda menikmati teh, Anda tidak dapat mengabaikan tanamannya. Teh harus dipelihara dengan air, naungan, sinar matahari, pengendalian hama dan rumput liar dari tahun ke tahun untuk menjaga kualitasnya. Begitu pula, penerjemahan membutuhkan pekerjaan yang terus-menerus. Firman Allah tidak berubah, tetapi bahasa dan budaya dapat berubah. Dan kita selalu bertumbuh dalam pemahaman kita akan kitab suci. Perbaikan di masa depan akan diperlukan untuk menjaga kualitas terjemahan. Orang Tano dan Mai berbicara panjang lebar, hingga larut malam sebelum orang Mai pulang keesokan harinya. Orang Tano merasa terdorong dan lebih diperlengkapi untuk melanjutkan penerjemahan mereka. Dengan adanya praktik-praktik ini, kami, seperti halnya orang Tano, dapat merasa percaya diri untuk membagikan hasil terjemahan kami kepada orang lain.